Begini Pak Tito, sebelumnya saya minta waktunya sebentar ya, mohon maaf ini mengganggu. Saya akan melakukan kegiatan coaching bersama Jujum, saya sebagai coach dan Jujum sebagai coachingnya. Dalam kegiatan ini saya minta diobservasi sama Bapak untuk melakukan kegiatan coaching ini. Sudah janjian dengan Jujumnya sudah? Kebetulan sudah janjian sama Jujumnya dan insya Allah nanti Jujumnya kesini. Masalahnya sudah tahu Pak yang nanti perbincangannya? Masalahnya sudah, tapi kebetulan Jujumnya juga sudah dibayarkan. Nah, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Dalam kegiatan ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dalam kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Terus yang kedua mungkin dalam kompetensi range atau kehadiran penuh terhadap coaching tersebut. Mungkin itu yang ingin saya mintai observasinya dari Bapak. Mudah-mudahan Bapak berkenan. Jadi yang Bapak minta saya amati itu tentang kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot, gitu ya? Baiklah, saya bersedia. Kebetulan waktu saya luang. Kebetulan hari ini juga saya tidak ada jam ya, jadi saya punya waktu luang buat Pak Budi, mengamati Pak Budi, mengamati proses coaching nanti. Kemudian menurut Pak Budi sendiri sebetulnya sejauh mana kemampuan Pak Budi dalam dua hal tadi, dalam kehadiran penuh dan dalam mengajukan pertanyaan berbobot? Untuk kemampuan saya sendiri yang saya nilai untuk kehadiran penuh, mungkin saya masih perlu menanamkan lagi atau menerapkan beberapa teknik ya Pak, supaya si coaching tersebut bisa memahami apa yang saya sampaikan, terus bisa gimana ya, lebih ketemu lagi chemistry-nya antara coaching dan coachnya. Terus ya chemistry itu dalam kehadiran penuh. Yang kedua dalam kompetensi pertanyaan berbobot, saya juga masih di bawah lah untuk mengajukan pertanyaan berbobotnya. Saya masih perlu banyak belajar. Kadang saya suka kehabisan kata-kata gitu Pak dalam melakukan wawancara tersebut. Oke, baik. Begitu saya amati dua hal itu ya. Oke, nanti Pak Budi silakan melakukan coaching dengan Jujum. Saya tidak akan berkomentar, saya akan amati sepenuhnya. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak Tito dan Pak Budi. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Boleh duduk? Boleh Bu, silakan duduk. Baik, Pak Budi boleh tidak saya mengganggu waktunya sebentar? Boleh Bu, kebetulan hari ini saya sedang ada waktu luang. Kebetulan juga sedang tidak ada jam misalnya. Iya, saya ingin ngobrol Pak Budi ya. Barusan saya dari kelas mendapat laporan dari anak-anak nih, banyak laporan yang sampai ke saya. Katanya ada yang anak-anak yang melakukan bullying di kelas. Oh begitu ya Bu. Saya ingin bertanya dulu nih, kira-kira kita mau bahas tentang bullying itu. Jadi apa yang ingin Ibu capai dalam pembicaraan ini? Saya ingin menemukan solusi Pak supaya anak-anak itu berhenti melakukan bullying, baik itu di teman sekelasnya maupun di rumahnya. Oh begitu ya. Kira-kira nih yang menjadi fokus kita dari cara mencari solusi bullying tersebut, bagaimana cara menstop bullying tersebut mungkin ya? Betul Pak. Saya ingin mencari dengan ngobrol sama Pak Budi, mudah-mudahan saya bisa menemukan solusi harus bagaimana nih menghadapi anak-anak yang melakukan bullying. Begitu ya. Oke, kalau begitu mari kita mulai ya Bu. Gini Bu, kira-kira nih kita identifikasi dulu situasinya ya. Dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira di mana kasus tersebut atau level kasus tersebut Bu? Kalau saya lihat dari laporan yang sampai ke saya itu kayaknya masih kecil ya Pak ya, karena anak-anak pemahaman berkaitan dengan bullyingnya masih
rendah tuh. Jadi saya nggak tahu lagi harus bagaimana gitu kan, memberikan pemahaman ke anak tentang larangan melakukan bullying. Begitu ya, memang bullying sekarang terutama di SMP ya, di kelas-kelas atas itu sudah mulai viral ya Bu. Iya, betul. Kasus tersebut. Begini Bu, kira-kira kemampuan yang sudah Ibu miliki untuk mengatasi kasus bullying tersebut sudah sampai sejauh mana coba? Kalau saya melihat ya respon dari teman-teman guru, alhamdulillah sih Pak sudah banyak yang membantu berkaitan dengan memberikan pemahaman ke anak-anak tentang bahaya dari bullying ini. Juga sebetulnya teman-teman mereka sendiri, anak-anak itu juga sudah gencar sih, apa tuh namanya, mengingatkan anak-anak teman-temannya untuk tidak melakukan bullying sebetulnya. Itu sudah bagus sih Bu, sudah sesuai ya. Kira-kira apakah ada peluang atau kemungkinan yang positif dari yang telah Ibu laksanakan? Saya punya itu sih Pak, ada peluang ya, mungkin saya akan membuat program anti bullying pada anak-anak itu, juga mungkin akan sering mengadakan diskusi dengan mereka berkaitan permasalahan apa sih sehingga mereka saling melakukan bullying di kelasnya. Itu sudah bagus ya Bu idenya. Terus begini Bu, dalam melaksanakan atau merealisasikan ide tersebut, apakah ada hambatan atau gangguan yang Ibu alami gitu kira-kira apa? Pasti ada sih Pak ya, kalau yang saya amati ini anak-anak banyak yang takut melaporkan kejadian bullying ini. Contoh kasus tadi kan ketika saya ke kelas, saya tanya karena saya mendapatkan laporan dari temannya ada yang melakukan bullying kepada si Dewi. Ternyata ketika saya tanya Dewi, Dewinya malah seperti ketakutan begitu gitu Pak ya. Jadi saya juga khawatir ketika saya menggelontorkan program itu, takutnya anak-anak merasa tertekan juga, mereka dia jadi korban, tetapi dia juga takut melaporkan. Itu berarti hambatannya ya Bu. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kira-kira apa sih solusi yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan yang Ibu alami? Baik, mungkin saya akan secara intensif mengadakan pendekatan personal kepada anak tersebut dan memberikan penguatan atau mungkin kata bahasa anak backingan gitu ya kepada anak tersebut agar tidak takut untuk melaporkan apa yang sudah mereka alami, karena itu tentu harus segera ditangani gitu. Itu langkah yang sudah bagus ya Bu. Dari tadi kita komunikasi. Kira-kira nih Bu, ada nggak sih rencana kedepannya supaya apa yang telah Ibu canangkan, ide yang telah Ibu keluarkan itu untuk direalisasikan dalam mengatasi bullying tersebut? Ada Pak rencana saya, tadi kan saya ingin membuat program anti bullying. Tentu ini kan bukan hal yang mudah ya untuk melakukan program itu. Kemudian juga saya ingin memberikan penguatan kepada anak-anak yang menjadi korban bullying untuk tidak takut melaporkan apa kejadian yang mereka alami, dan juga mengadakan pendekatan termasuk mengidentifikasi kenapa sampai anak itu melakukan bullying. Bagus sekali Bu idenya ya. Dari ide-ide yang tadi sudah Ibu lakukan, yang pertama itu membuat program anti bullying. Terus yang kedua tadi memberikan backingan ya kepada anak-anak untuk tidak takut melaporkan. Ya, terus yang ketiga itu memberikan pendidikan secara intensif, pendekatan personal kepada anak-anak yang melakukan bullying, diidentifikasi. Dari ketiga atau dari ide-ide yang Ibu keluarkan tadi, yang mana yang akan menjadi prioritas Ibu? Mungkin yang pertama saya lakukan itu adalah membuat program anti bullying dulu. Itu
karena itu berlaku untuk semua kan ya. Untuk melakukan prioritas tersebut kira-kira berapa lama waktu yang Ibu harapkan untuk mensukseskan program tersebut? Mungkin kalau saya lihat dari kasus yang dilaporkan mungkin dalam jangka waktu 1 bulan itu harus sudah selesai ya Pak ya, harus kita sudah membuat program tentu dengan ada kita koordinasi dulu dengan pimpinan, koordinasi dengan kesiswaan, dengan wali kelas, dengan pembina OSIS gitu ya, dan 1 bulan itu harus sudah bisa direalisasikan. 1 bulan berarti ya Bu? Ya, 1 bulan mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi dapat tercapai ya Bu. Dalam sebuah program tentunya harus ada evaluasi ya Bu. Kira-kira untuk mengukur keberhasilan dari program yang sudah Ibu rencanakan tadi, apa sih cara mengukur evaluasi tersebut atau rencana tersebut sudah berhasil? Mungkin nanti saya akan melihat masih ada tidak kasus bullying di kelas, kemudian bagi siswa yang masih mengalami pembulian berani tidak mereka melaporkan. Jadi mungkin nanti akan terlihat ketika kasus bullying sudah menurun, kemudian banyaknya siswa yang melaporkan mereka yang dibully gitu, otomatis itu program kita bisa dianggap berhasil. Wah, keren sekali rencana dan programnya, saya apresiasi. Dalam melakukan suatu program tentunya banyak sekali rintangan ya Bu. Betul. Kira-kira nih sebagai rencana awal nih untuk menghadapi rintangan yang nanti akan Ibu hadapi itu seperti apa Bu? Mungkin kalau untuk kita menghadapi tantangan ya Pak ya, mungkin lebih banyak berkoordinasi dengan orang tua, berkoordinasi dengan guru-guru yang lain, juga mengadakan pendekatan ke anak-anak ya supaya kita membekali mereka dengan sikap-sikap yang positif, saling menghormati. Bagus sekali Bu, tadi Ibu udah mencari sendiri solusinya ya Bu. Ibu sudah dapat solusinya, terus Ibu juga sudah dapat plan untuk menghadapi rintangan yang mungkin nanti Ibu hadapi ya Bu. Mudah-mudahan bisa Ibu hadapi dan program itu bisa sukses. Kira-kira nih Bu, itu sangat baik ya Bu. Komitmen Ibu untuk melakukan program tersebut itu seperti apa Bu? Apa rencana terhadap program tersebut? Tentu saya harus komitmen dengan apa yang sudah saya programkan dan akan berusaha semaksimal mungkin supaya program itu berjalan dengan baik dan berhasil gitu Pak. Kira-kira ada nggak yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan komitmen tersebut? Saya sangat mengharapkan dukungan dari pimpinan, dukungan dari teman sejawat, juga dukungan dari orang tua Pak, karena ini berkaitan dengan tanggung jawab mereka untuk mendidik putra-putri. Bagus sekali ya Bu. Bagaimana sih tindak lanjutnya setelah Ibu melakukan coaching ini? Saya berharap terus dipantau ya Pak ya, berkaitan dengan rencana dan kendala yang saya alami. Saya ingin tetap ada komunikasi lah Pak. Iya, itu sangat bagus sekali Bu ya, keren. Apa yang Ibu rencanakan, mudah-mudahan Ibu bisa mensukseskannya. Mudah-mudahan angka bullying di sekolah Ibu dapat berkurang ya Bu. Bahkan semoga saja bisa hilang gitu. Amin Pak. Barangkali nanti atau Ibu ada keinginan untuk melakukan diskusi lagi, boleh bisa hubungi saya. Ya baik Bapak, terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya. Mohon bantuannya dari Bapak untuk tetap memantau, membantu saya dalam menyukseskan program ini Pak. Iya, nggak apa-apa Bu. Mudah-mudahan kita selalu bisa berkomunikasi ya untuk mencari solusi tentang masalah-masalah yang ada di sekolah kita. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu. Iya, nggak Oke apa-apa Bu. Bapak. Assalamualaikum. Pak Tita mangga. Mohon. Assalamualaikum. Hujan.
Sudah selesai ya? Alhamdulillah Pak sudah selesai. Bagaimana Pak nih hasil observasinya? Tadi sengaja saya mengamatinya dari belakang Pak, supaya tidak terlihat gitu ya, tidak terlihat apa namanya, satu lawan dua begitu ya. Jadi saya sengaja di belakang mencatat diam-diam. Oke, menurut Bapak bagaimana tuh proses coaching yang tadi? Proses coaching yang tadi itu alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Alur ceritanya juga sudah rumpun dari tujuan identifikasi masalah, terus sampai dengan komitmen juga sudah saya lakukan secara rutin. Oke, terus perasaan Bapak gimana sekarang setelah melakukan itu? Perasaan saya alhamdulillah setelah melakukan hal itu ada rasa percaya diri Pak. Percaya diri saya sudah muncul ya, mungkin mudah-mudahan kedepannya potensi saya juga bisa ditingkatkan lagi dalam hal coaching, terutama dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh yang tadi saya bicarakan. Sekarang boleh nggak saya menyampaikan sedikit catatan Pak dari pengamatan saya? Oh boleh banget Pak, justru itu yang saya tunggu-tunggu Pak. Silakan Pak. Secara keseluruhan sudah bagus Pak. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, alur ceritanya sudah bagus ya. Kemudian peran Bapak juga sudah tepat. Jadi menggali solusi dari si coach itu sendiri ya. Cuma satu sedikit saja mungkin catatan dari saya ya, dari yang penampilan yang bagus tadi adalah saya lihat Bapak itu terlalu banyak mengulang pertanyaan yang sama Pak. Gitu ya. Nah, jadi misalkan seperti tadi apa solusinya, apa langkah-langkahnya, itu saya amati pertanyaannya itu berulang-ulang. Saya khawatirnya nanti seolah si coach itu merasa diinterogasi gitu Pak kalau pertanyaan berulang ya. Tuh. Nah, tapi yang saya apresiasi juga dari Bapak adalah tadi Bapak mencatat, artinya Bapak sudah melakukan kehadiran penuh ya. Pertanyaannya juga sudah berbobot. Cuma catatan kecil dari saya itu saja, pertanyaannya itu banyak berulang. Jadi kalau bisa mah kedepannya cukup satu pertanyaan saja gitu ya, pertanyaan saja sehingga Bu Jum tadi tidak merasa saya kayak Pak Jokowi ditanya begini tidak merasa seperti itu. Itu mungkin itu dari saya Pak. Iya Pak, betul. Saya juga merasa seperti itu. Memang ada pengulangan gitu, karena itu bentuknya pengulangan. Mungkin saya akan lebih merefleksi saya lagi gitu Pak. Saya akan memperbaiki apa yang telah saya lakukan. Tapi secara keseluruhan sudah bagus Pak. Sudah bagus, luar biasa. Dan kalau 1 sampai 10 mah udah 9 lah. Yang benar nih Pak. Benar. Tinggal ya memperbaiki sedikit-sedikit lah. Sama saya juga seperti itu. Saya juga masih jauh dari sempurna ya. Memang ini akan sempurna seiring dengan waktu Pak, dengan seringnya kita melakukan proses seperti ini. Ya Pak, baik, terima kasih atas observasinya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sarankan bisa saya perbaiki lebih baik lagi Pak. Sebelumnya saya mohon maaf ini telah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Maaf Pak, ya terima kasih Pak. Saya izin. Matur nuwun pisan. Terima kasih.